Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Praditya Martama Widaryanto dari kelas 3D4 Teknik Elektronika A, NRP 21212600022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pengolahan sinyal, praktikum keempat, yaitu mengenai real-time VIR implementation on DSK 6416. Sebelum kita mulai, VIR itu sendiri apa? VIR itu singkatan dari Finite Impulse Response, di mana VIR di sini adalah salah satu jenis filter digital yang dia itu bersifat open loop, di mana dia tidak memiliki feedback untuk koreksi data atau error dari kesalahan perhitungannya. Untuk desain VIR yang kita gunakan pada praktikum keempat ini adalah desain VIR untuk bandpass filter, yaitu filter yang melewatkan frekuensi dalam rentang tertentu. Untuk desain blok diagramnya bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk rumusnya kita gunakan YN sama dengan sigma dari BM kali X N min M, di mana si X N min M di sini adalah data yang masuk, yaitu X data ke N dikurangi dengan M adalah urutannya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk BM adalah faktor pengalinya, atau di sini kita sebut sebagai, iya, bisa, oh ya, atau kita sebut sebagai koefisien dari filter tersebut. Nah, jadi secara kasarannya filter di sini tuh bisa dibilang seperti ini. Misal ada input waktu ke detik ke satu, maka x0 masuk akan dikalikan dengan koefisien b0, dan nanti hasilnya akan keluar ke y0 karena input sebelum-sebelumnya kan masih 0, jadi semuanya masih 0. Dan waktu masuk detik kedua, data dari detik ke satu akan menjadi x-1, akan digeser ke z-1 di sebelahnya. Dan untuk data selanjutnya pada detik kedua akan masuk x0, akan dikalikan dengan b0, dan data dari x-1 tadi akan dikalikan b1, dan hasilnya akan ditambah keluar ke y0. Dan begitu pula seterusnya saat ada data dari detik ketiga, maka yang pertama tadi akan digeser menjadi x-2, dan yang kedua tadi akan digeser menjadi x-1, dan begitu seterusnya. Dan jumlah daripada xn di sini bisa kita katakan sebagai tab filter di sini. Untuk programnya pada DSP bisa ditulis seperti ini untuk program utamanya, di mana dia pertama adalah fungsi untuk menggeser buffer dari input tadi, input yang ke satu, kedua, ketiga. Setelah kita hitung, kita geser satu persatu ke kanan. Itu kita gunakan rumus yang di sini. For untuk buffer i sama dengan buffer i min 1, di mana buffer yang baru diambil dari buffer yang sebelumnya tadi. Dan untuk outputnya sama seperti tadi, di mana nanti buffer xn akan dikalikan b0, xn min 1 dikalikan b1, dikalikan semua sampai terakhir, dan nanti hasilnya akan dijumlahkan menjadi yn. Di sini output ditambah dari koefisien tadi dikalikan dengan buffer input, di mana output di sini sudah dihitung satu persatu dari atas. Misal xn dikali b0 itu akan ditambah dengan xn-1 dikali b1, akan ditambah dengan xn-2 dikali b2, dan seterusnya. Di sini tertulis untuk filter ideal atau filter nyatanya, sebenarnya supaya hasilnya lebih bagus, step filternya itu tak terhingga. Tapi pada percobaan kali ini kita diperintahkan untuk melihat apakah memang bisa diimplementasikan dengan tab filter yang terhingga menggunakan DSP 6416. Oh, 6416. Untuk peralatan yang kita gunakan, satu unit PC dengan software Code Composer Studio, satu set DSP Starter Kit DSK6416, satu set oscilloscope, dan satu set function generator. Dan untuk bandpass filternya kita set untuk cut off-nya antara di bawah 3 kHz akan kita cut off, dan di atas 5 kHz akan kita cut off. Jadi yang kita lewatkan hanya di antara 3 sampai 5 kHz. Dan untuk sistem DSP-nya sendiri kita atur sampling rate-nya 16 kHz, dan tab filternya untuk awalan kita gunakan 16 tab filter.
Untuk programnya bisa dilihat di sini, mana untuk awalan ini include library. Setelahnya define di sini beberapa variabel yang akan kita gunakan, dan untuk float coorder plus 1 di sini kita akan menggunakan MATLAB dulu untuk mencari koefisien filter. Setelahnya kita kopikan ke dalam sini. Dan untuk programnya tadi menggunakan program yang sebelumnya kita deklarasikan sebagai function yang akan kita panggil nantinya. Dan di dalam void main, nah di sini while program utamanya kita akan membaca inputan kemungkinan dan kita masukkan ke dalam variabel bernama sampel. Kemudian sampel akan kita deklarasikan sebagai 16 bit, dan dari hasil tadi itu kita kalikan dengan 000 FFFF supaya pembacaannya menjadi hasil datanya 16 bit, dan kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam fungsi vir tadi. Dan setelah masuk fungsi vir, hasilnya sebagai result akan kita keluarkan ke line out pada DSK64 di sini dengan perintah write. Dan untuk MATLAB-nya kita gunakan program sebagai berikut. Untuk fs frekuensi sampling seperti yang sudah dikatakan di atas tadi, kita set 16 kHz. Dan untuk jumlah tab filternya 16. Untuk WN frekuensi cut off filter kita gunakan 3 dan 5 kilo, jadi 3/5. Dan untuk vir 1n, WN setelah di run nanti akan keluar hasil daripada variabel tab filternya, dan nanti hasilnya akan kita salin di sebelah sini. Dan untuk selanjutnya ini salin koefisien filter dan lain-lain. Untuk function generatornya kita siapkan dengan gelombang sinusoidal, amplitudenya 200 mV, frekuensinya 1 kHz, dan kita tancapkan ke jalur line in. Dan untuk line out kita sambungkan ke osiloskop untuk melihat keluaran gelombangnya. Untuk tabel yang kita amati seperti di bawah ini. Untuk VI-nya konstan 200 mV peak to peak. Untuk frekuensinya kita rubah-rubah dari 1 hingga 8 kHz, dan untuk Vout-nya nanti akan kita catat berapa tinggi maksimalnya volt peak to peak yang terbaca pada osiloskop. Dan di sini ada perintah selanjutnya, coba mengganti tab filter menjadi 100 dan juga menjadi 450. Dan untuk hasil praktikumnya sendiri demikian. Jadi untuk tab filter 16 kita dapatkan pemotongan gelombang yang tidak terlalu signifikan dan hampir sama. Untuk kenaikannya tidak terlalu drastis, naik sedikit-sedikit, jadi tidak terlalu terlihat jika ini adalah filter band pass dengan jelas. Dan untuk yang 100 pemotongannya drastis, dimana saat dia mendekati frekuensi 3 dan hampir ke 5, untuk volt peak to peak nya menjadi lebih besar, dan di luar dari rentang itu menjadi sangat kecil. Dan untuk 450 di sini datanya teracak, dimana yang besar itu malah ada di rentan 2 sampai 3 kHz. Untuk memudahkan pengamatan bisa dilihat untuk gambar grafiknya seperti di sini, dimana yang di sini adalah 6 kHz, bentuknya tidak benar-benar pas di 3 sampai 5 kHz, berbentuk runcing. Dan untuk yang 100 tab di sini 3 dan 5 terlihat jelas. Dan untuk 450 tab malah bergeser ke area 2 sampai 3 Hz. Di sini sebenarnya cukup membuktikan pernyataan bahwa filter yang ideal itu memiliki tab yang lebih banyak. Akan tapi kenapa di sini saat tabnya 450 dia malah mengalami anomali? Itu dikarenakan hardware kita sendiri DSK6416
dia juga memiliki operasi dalam perhitungan filternya itu memerlukan waktu delay atau waktu hitung. Jadi setiap kita menghitung di sini x0 kita kalikan b0, habis itu x-1 dikalikan b1 dan seterusnya, itu memerlukan waktu untuk menghitungnya, dan untuk menambahkannya jadi satu juga memerlukan waktu. Dan bila kita menambah tab, berarti waktu yang diperlukan untuk menghitung juga akan lebih lama, dan itu dapat menyebabkan X dapat menyebabkan delay yang filternya bisa menjadi tidak real time lagi, karena waktu hitung akan memperpanjang ya, karena waktu hitungnya tadi akan menjeda waktu samplingnya. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini sebenarnya, jika kita ingin membuat filter dengan kinerja yang optimal, kita harus mengecek kemampuan dari CPU kita dan memperhitungkan kemampuan maksimalnya itu berada di berapa. Barulah kita dapat mendesain filter yang sesuai. Sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.